Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Khairul Rifai, Niza Baits Fadilatul Zahra, dan Nauradina Yasrifa akan mempresentasikan materi tentang haji dan umroh. Di antaranya ketentuan tentang haji dan macam-macamnya, syarat wajib dan syarat sah haji, waktu pelaksanaan haji, rukun haji dan wajib haji, dan kesunahan haji, larangan haji, dan denda haji, ketentuan tentang umroh, syarat sah umroh, rukun umroh, dan kesunahan umroh, dan regulasi haji di Indonesia. Langsung saja, yang pertama pengertian haji dan umroh. Haji adalah menyengaja sesuatu. Ini maksud di sini adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umroh menurut bahasa adalah sama dengan azaratu, yang artinya berziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, umroh adalah mengunjungi atau berziarah Ka'bah di Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu. Hukum melaksanakan haji diwajibkan atas orang yang kuasa 1 kali seumur hidup. Maksudnya dari orang yang berkuasa itu orang yang mampu haji. Jadi jika dia mampu berarti wajib hukumnya. Dijelaskan juga dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 97 dan surat Al-Baqarah ayat 196. Lanjut ke jenis-jenis haji dan umroh. Setiap jemaah bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Rasulullah SAW juga memberi kebebasan dalam hal itu. Langsung saja, jenis haji yaitu haji ifrad, artinya menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji pelaksanaan ibadah haji ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya ketika mengenakan pakaian ihram di mikotnya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, haji tamattu, artinya bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Yang ketiga, haji qiran, artinya menggabungkan atau menyatukan. Maksudnya di sini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Haji qiran ini dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak mikot makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai. Meskipun mungkin akan memakan waktu lama, tapi menurut Abu Hanifah melaksanakan haji qiran berarti melakukan 2 tawaf dan 2 sa'i. Kita lanjut ke syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama itu syarat wajib haji yaitu Islam. Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, berakal, orang yang sehat dalam pikirannya. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Maksud merdeka itu hamba sahaya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umroh karena mereka masih melayani tuannya, sedangkan ibadah haji membutuhkan waktu lama. Yang terakhir, mampu. Selanjutnya, rukun haji dan umroh. Rukun haji dan umroh berdasarkan kesepakatan para jumhur ulama. Yang pertama, rukun haji. Ibadah haji mempunyai 4 rukun, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Seandainya salah satu rukun tersebut tidak terlaksana, maka batal ibadahnya. Rukun haji yaitu yang pertama ihram, yaitu berniat
memulai mengerjakan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, wukuf, yaitu menetap di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari atau zuhur tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dilakukan pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Lanjut ke syarat-syarat tawaf. Yang pertama, niat ketika hendak melaksanakannya, suci baik dari kotoran maupun hadas, menutup aurat. Tawaf harus dilakukan di sekitar Ka'bah di dalam Masjidil Haram walaupun jaraknya jauh dari Ka'bah. Yang terakhir, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Ke-7 putaran tersebut dilakukan tanpa berhenti. Lanjut ke macam-macam tawaf. Yang pertama ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah, baik sebagai sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah, tawaf yang dilakukan untuk memenuhi rukun haji. Selanjutnya tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat, tawaf tahallul, yaitu tawaf yang dilakukan sebagai penghalang haram yang haram ketika ihram. Yang kelima, tawaf sunat. Lanjut, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, dilakukan 7 kali, diawali mulai dari Sofa, diakhiri di Marwah. Syarat sa'i yang pertama, hendaknya dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, hendaknya sa'i dilakukan 7 kali. Yang ketiga, waktu sa'i hendaknya sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niza Baits. Yang kedua yaitu rukun umroh. Perbedaan rukun umroh dan rukun haji adalah bahwa rukun umroh tidak ada wukuf di padang Arafah dan boleh dilaksanakan pada bulan apa saja, sedangkan rukun haji harus wukuf di padang Arafah dan harus dikerjakan pada bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rukun umroh terdiri dari 5 macam, yaitu ihram dengan niat untuk ihram umroh, 2. Tawaf untuk mengitari Ka'bah 7 kali dengan niat umroh, 3. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, 4. Tahallul, memotong rambut paling sedikit 3 helai, 5. Tertib. Wajib haji dan umroh. Wajib haji ihram harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. 2. Bermalam di Musdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. 3. Bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. 4. Melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari-hari tasyrik. 5. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram. Wajib umroh ada 2 perkara, yaitu ihram dari miqat, 2. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Rangkaian kegiatan ibadah haji dan umroh. Haji, yang pertama, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, calon jamaah haji mulai berbondong untuk melaksanakan tawaf haji di Masjid Al-Haram Makkah. 2. Calon jamaah haji memakai pakaian ihram 2 lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji. Yang ketiga, tanggal 9 Dzulhijjah, pada harinya semua calon jamaah haji menuju padang Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf. 4. Tanggal 9 Dzulhijjah malam, jamaah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam dan mengambil batu untuk melontar jumrah secukupnya. Yang kelima, tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam setelah mabit, jamaah meneruskan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumrah. Yang keenam, tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan ibadah melempar jumrah sebanyak 7 kali ke jumrah akobah sebagai simbolisasi mengusir setan. Yang ketujuh, jika jamaah mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf haji. Yang kedelapan, sedangkan jika mengambil
nafar akhir jamaah tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumrah sambungan. Yang ke-9, tanggal 11 Dzulhijjah melempar jumrah sambungan ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Umroh, ada tata urutan mengerjakan umroh. Ihram disertai niat umroh di dalam hati semata-mata menghadap ridho Allah. Ihram harus dimulai dari miqat sama dengan miqat haji. Setelah seseorang sampai di Masjidil Haram, segera ia melakukan tawaf umroh. Cara-cara syaratnya sama dengan tawaf ifadah. Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Tahallul dan seterusnya setelah seperti melakukan ibadah haji. Sunnah haji dan umroh. Ifrad yaitu mendahulukan ibadah haji daripada umroh. Yang kedua, talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, tawaf qudum, tawaf sebelum wukuf Arafah. Yang keempat, bermalam di Musdalifah. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah bertawaf. Yang keenam, bermalam di Mina. Yang ketujuh, tawaf wada, tawaf ketika hendak keluar dari Mekah. Larangan dalam haji dan umroh. Yang pertama, dilarang memakai wangi-wangian. Yang kedua, dilarang memotong kuku. Yang ketiga, dilarang mengadakan nikah. Yang keempat, dilarang bersetubuh. Yang kelima, dilarang berburu dan membunuh binatang. Ya, di sini saya meneruskan dari penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Nisa. 5 rukun haji dan umroh. Wajib haji dengan memenuhi rukun, yaitu 1. Ihram, yaitu berniat mulai mengerjakan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. 2. Wukuf, yaitu menetap di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari zuhur sampai zuhur tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. 3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan pada tengah malam, yaitu satu tanggal 10 Dzulhijjah. Wajib umroh ada 2 perkara, yaitu 1. Ihram dan miqat. 2. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Wajib haji dan umroh. Wajib haji, yaitu ihram harus dari batas-batasan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batasan tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Bermalam, selanjutnya bermalam di Musdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. Selanjutnya bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari Tasyrik. Selanjutnya melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontarkan jumroh ketiga-tiganya pada hari-hari Tasyrik. Selanjutnya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan terlarang karena ihram. Sunnah haji dan umroh. Ifrad, yaitu mendahulukan ibadah haji daripada umroh. Yang dimaksud dengan talbiyah atau mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa minna la syarika la wal mulk la syarika la. 3.
tawaf wudum atau tawaf sebelum wukuf Arafah. 3. Bermalam di Musdalifah. 4. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. 5. Bermalam di Mina. Tawaf wada atau tawaf ketiga, hendak keluar dari kota Mekah. Jam dalam haji. Larangan dalam haji dan umroh. Dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, dilarang mengadakan nikah, dilarang bersetubuh, dilarang berburu dan membunuh binatang. Dam dalam haji yaitu ada 4: tertib dan takdir, tertib dan takdir, taklir dan takdir, takhir dan takdir. Sekian dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya dari kami, akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.